Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Noverianto bisa hadir menjumpai pemirsa WMB TV dan sahabat kampus sekalian di acara brilian berbagi ilmu di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin hal ini sering kita lakukan selama bulan Ramadan, yaitu rebahan. Untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang kali ini beliau merupakan sosok dosen muda namun sekaligus juga sebagai motivator yang namanya sudah tidak asing lagi bagi para anak muda yang sering mengikuti kegiatan beliau. Kita sapa saja beliau yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum Ustadz Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik, dahsyat, luar biasa. Iya. Dan masih dalam keadaan beriman. Masih dalam keadaan beriman, itu luar biasa. Puasanya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Iya. Ya, pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang soal stop rebahan, perbanyak amalan di bulan Ramadan bersama Ustadz Rio Saputra MPD. Beliau merupakan dosen di Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan juga seorang motivator. Ya, Ustadz. Yeah. Tentunya di bulan Ramadan energi banyak terpakai, kemudian makan dan minum di stop selama bulan Ramadan. Otomatis fisik pun menjadi menurun. Dan tentunya hal itu menjadi dasar bagi kita-kita, khususnya anak muda, ini untuk bermalas-malasan, tidur, dan lain sebagainya. Akibatnya amalan di bulan Ramadan, kemudian aktivitas selama bulan Ramadan menjadi menurun. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz Rio dengan persoalan ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Fenomena rebahan ini sebenarnya terjadi bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, bahkan ada KRI ya, Komunitas Rebahan Indonesia. Oh, ada. Baru baca di internet banyak sekali komunitas-komunitas. Artinya rebahan ini bukan hanya terjadi bulan Ramadan, tapi terjadi di luar bulan suci Ramadan. Artinya, jika tren rebahan ini sudah terbiasa, anak-anak muda ini sudah terbiasa rebahan, otomatis kebiasaan di luar bulan suci Ramadan itu terbawa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi memang di satu sisi memang kalau orang sudah terbiasa, kebiasaan dan nyaman dengan kebiasaan itu dan tidak melatih merubah pola 3 bulan sebelum masuk Ramadan, agak kesulitan sedikit. Ya. Karena ini kebiasaan kan, awal-awal kita membentuk kebiasaan, nanti selanjutnya kebiasaan yang membentuk kita. Apalagi ya, karena sebagian orang ya sudah terbiasa rebahan. Rebahan ini bisa jadi, mohon maaf, bukan hanya karena kelelahan fisik, tapi memang sebenarnya dia fisik kuat habis makan. Cuma kayak PW kebiasaan nyaman, sambil nonton drama Korea misalnya, atau scrolling kan. Jadi memang udah kebiasaan dan inilah tren anak muda sekarang yang sudah terbiasa. Jadi kebiasaan itu mungkin terbawa di bulan suci Ramadan. Oke. Mungkin apakah dikarenakan ada alasan dari dalil yang mengatakan bahwa rebahan, tidur itu merupakan salah satu ibadah? Ya, jadi sebenarnya kayak gini, tidur itu penting. Ya, perlu tidur itu penting, tapi ada porsinya. Saya belum pernah baca hadis tentang tidur, tapi secara umum tidur Rasulullah tidur juga siang.
ya kan? Bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur. Dan durasinya pun 20 menitan kurang lebih. 20 Jadi kalau menit. sudah overload bisa 2 jam, 3 jam atau habis zuhur sampai asar, habis asar sampai maghrib, itu udah berlebihan dia. Oh, itu berlebihan. Udah berlebihan. Bagaimana Mas, kalau yang waktu sudah baru- subuh, Tidur, tidur, zuhur, kemudian sebelum Sholat. maghrib baru bangun? itu udah iya, banyak sekali hal-hal yang sudah kelewatan. Iya. Ya, jadi tidur kalau saya logiknya seperti ini, sahabat kampus semuanya. Jika seandainya tidur yang 20 menit tadi yang sedikit itu bernilai ibadah. Kalau niatnya, ya Allah saya ingin tidur supaya saya bisa kuat ibadah nanti malam. Kalau niat tidurnya kayak gitu, insya Allah beribadah, bernilai ibadah. Kalau tidur saja yang sedikit tadi, bukannya banyak tadi ya, memiliki nilai ibadah, insya Allah. Karena kita niatnya tadi supaya tubuh lebih kuat untuk ibadah malamnya, untuk persiapan ngecas. Betul. Apalagi kalau kita gunakan waktu kita di bulan suci Ramadan untuk beramal soleh. Masya Allah. Tidurnya kan, Iya. apalagi beramalnya. Jadi jangan dibalikin cari yang kita tuh kadang-kadang suka mencari pembenaran. Pembenaran. Contohnya Contohnya kayak tadi kan, kita kan suka rebahan nih, kaum rebahan, Ya. cari dalil-dalil tentang rebahan. Nah kayak tadi kan, ini pembenaran ini, bukan mencari kebenaran. Ya. Katanya begini Ustadz, daripada ngerumpi, datang dosa, lebih baik tiduran, Ya. terhindar dari itu. Jadi ini lagi-lagi pembenaran. Nah, karena dalam hadis ini man kana yu'minu bil yaumil akhir falakul khairan aw liyasmut. Iya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi memang kalau berkata-kata yang buruk berdosa. Ya hendaklah berkata-kata yang baik. Ya, seperti buat konten kayak gini kan. Berpahala ini siang-siang. Orang pada tidur nyenyak siang, ini memproduksi konten yang bermanfaat. Luar biasa. Mudah-mudahan semua staff-staffnya, semua kru-krunya nih mendapatkan pahala amal jariah ya. Jadi jangan suka nyari pembenaran. Jadi pembenaran nggak ngerumpi. Jangan duga loh. Orang itu tidak bermaksiat ketika dia menjauhi orang. Nah ini perlu diluruskan juga. Bisa jadi maksiat terjadi di dalam kamar, nggak ada orang, sendirian, pakai HP. Ya, bisa jadi loh. Betul. Bisa jadi, artinya kejahatan, kesia-siaan itu bisa. Makanya adalah sebuah hadis Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Berarti tidur itu bukan tidak bermanfaat. Ada, boleh. Ada manfaatnya, betul. Tapi jangan berlebihan. Iya, itu kata kuncinya. Ada dosisnya. Iya. Iya. Jadi kira-kira apa hukum tidur di bulan puasa? Ya kayak tadi boleh, tapi sesuai porsinya. Sesuai Dan porsi. niatkan tidurnya itu untuk kita ngecas ibadah di malam hari. Iya, boleh. Tapi jangan suka berlebihan. Berlebihan ya. Iya. Apalagi dari habis subuh, kemudian sampai menjelang sebelum maghrib. Jadi kata salah satu ustadz katanya itu bukan lagi ibadah, tapi belajar menjadi Kematian mayat. mayat. Belajar itu mayat. Ya, oke Ustadz. Kira-kira bagaimana tips ataupun motivasi buat generasi muda agar terhindar dari tren rebahan ini? Oke. Iya. Bagaimana caranya? Ya, terima kasih. Jadi supaya kita terhindar dari kaum rebahan ini, kita harus mengingat-ingat kembali apa tujuan impian kita atau tujuan kita diciptakan. Jadi orang yang kehilangan goal, kehilangan tujuan hidup, biasanya dia disorientasi itu nggak punya tujuan. Kalau orang nggak punya tujuan, dia kerjanya asal-asalan. Dia nggak punya target, nggak punya capaian, khususnya di bulan suci Ramadan. Kita mengetahui bersama bahwa orang-orang yang disiplin memang kelihatannya capek. Betul. Tapi ingatlah, setiap orang yang disiplin meraih tujuan impiannya, dia akan meraih sesuatu. Dan setiap kaum rebahannya malas-malas, ingatlah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup. Kita hanya akan menjadi pecundang. Karena pecundang adalah orang yang tidak mau berusaha untuk menggapai kehidupan terbaik dia. Jadi makanya ketika kita rebahan, yakinlah, lihatlah bahwa akan ada banyak hal yang tidak bisa kita capai dalam hidup. Nggak ada sejarahnya orang yang sukses dengan rebahan. Tidak ada sejarahnya. Semuanya butuh perjuangan, butuh ekstra keras belajar,
dan totalitas untuk berjuang. Apalagi di bulan suci Ramadan, jadikan momen-momen Ramadan, karena Ramadan ini bagi orang yang mengetahui nilainya, setiap detiknya, menitnya, jamnya, setiap waktu-waktunya, waktu-waktu yang paling berharga dalam 1 tahun perputaran bumi. Jadi sangat rugi sekali orang-orang yang menggunakan waktunya berlalu saja, bekali dengan ilmu, luruskan niat, dan sekali lagi, kalau supaya tidak rebahan, bisa jadi ini selain masalah motivasi, mindset, keyakinan, ini masalah makan yang berlebih. Makan berlebih. Ya. Ada pengaruhnya, Tad? Ada pengaruhnya. Jadi orang yang berlebihan makan, khususnya subuh itu, kelihatannya saya mau makan banyak-banyak supaya nanti kuat. Kuat. Ya. Tiba-tiba habis makan malah ngantuk. Jadi jangan duga energi itu hanya bersumber dari makanan. Jadi ini juga tips bagi kaum rebahan, seluruh mungkin ya, tidak rebahan juga. Jadi olah energi itu bukan hanya olah makan, tapi bagaimana pola pernafasan, olah nafas, kemudian olah jiwa. Karena orang yang ruhnya itu tinggi, semangatnya tinggi itu biasanya akan terus bergerak. Tapi kalau lemah, ruhnya itu lemah, tidak semangat, tidak optimis, biasanya sering capek. Makanya makanan itu berpengaruh terhadap konsumsinya, harus dilihat, tidak harus konsumsi gula, makannya berlebih, karena itu membuat orang udah banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong, banyak melihat scrolling, udah lengkap satu paket itu. Udah tuh. Satu paket itu. Satu paket itu ya. Iya, dijauhi yang berlebih-lebihan semuanya itu. Insya Allah kita bisa memaksimalkan semua amalan di bulan suci Ramadan. Iya. Kira-kira aktivitas apa yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan ini sehingga mengalihkan kita dari yang namanya budaya rebahan? Ya. Kira-kira. Jadi lawan dari rebahan itu bergerak. Memang secara fitrah manusia itu makhluk yang bergerak asalnya. Coba lihat, amati, rasakan. Setiap air yang tidak bergerak, apa yang terjadi? Bau dan busuk. Ingat, setiap orang yang tidak mau bergerak, itu ibarat kalau air itu bau dan berbusuk. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Makanya amalan-amalan di bulan suci Ramadan secara umum ya saum. Saum itu artinya apa? Menahan diri. Jadi bukan hanya menahan lapar dan nahan minum atau dan berhubungan ya suami istri di siang hari, tapi menahan diri dari emosi. Itu ibadah loh. Ibadah. Memaafkan orang, bersabar ketika ada orang yang ngomong yang tidak sesuai sama kita. Betul. Itu ibadah, menahan diri tidak marah. Itu ibadah. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Menahan diri, apalagi ketika kita berinteraksi keluar. Tentu ada bergesekan dengan orang. Semakin kita bisa menahan diri, tidak mengambil hak yang bukan hak kita, itu ibadah lagi. Ibadah. Jadi banyak sekali ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua nanti tentang Qiyam Ramadan, ya kan, harus dimaksimalkan. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang di bulan Ramadan ini usahakan jangan lewat Qiyam Ramadan. Yang ketiga, ibadah secara khusus adalah Quran. Ya kan? Quran. Bagaimana kita punya target minimal kita bisa memahami Al-Quran lebih dekat. Ya, bukan hanya khatam, tapi lebih paham apa kandungan isi Al-Quran. Insya Allah dengan memahami Al-Quran itu, cara berpikir kita berbeda. Kita melihat dunia berbeda, melihat kesulitan berbeda, dan insya Allah kita akan selalu semangat dalam hidup. Karena Quran adalah petunjuk yang membuat kita dari pesimis jadi optimis. Jadi tidak produktif menjadi produktif. Yang lesu, lemah, letih, jadi semangat. Ya, karena hidup itu harus optimis. Dan Al-Quran itu menawarkan kita untuk punya pandangan masa depan yang lebih jauh. Iya. Itu ya. Baik, Ustaz. Kegiatan apa yang kira-kira bisa yang asyik, ya, yang di zaman sekarang itu bisa menjadi nilai ibadah? Misalkan, apakah asyik di depan internet itu bisa juga bernilai ibadah? Ya. Jadi asalnya semua hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu dan diniatkan ya untuk lebih mengenal Allah, insya Allah bernilai ibadah. Ya, semua, dan perburuan itu hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi tidak semua yang di internet itu buruk, dan tidak semua di internet itu juga tidak baik ya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan internet. Kalau seandainya tadi contohnya kita ada mendengar atau melihat ada postingan atau ada video bagus, kita share, itu insya Allah bernilai ibadah. Ya, nge-share kan, share hal-hal yang baik. Jadi termasuk juga
Jadi kalau bisa di Ramadan ini kita variasikan lah. Variasikan. Jadi jangan satu monoton kayak gitu. Jadi secara physically kita harus olahraga. Betul. Ya, makanya olahraga bisa pagi, setelah subuh itu bisa pagi atau menjelang berbuka. Nanti kan setelah maghrib bisa berbuka dan bisa olahraga. Tapi ini harus diperhatikan juga tubuh ini untuk dipastikan fix di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jangan olahraga tapi kemudian dehidrasi Akhirnya masuk rumah sakit. Oke. Ustaz, terakhir Ustaz. Ya. Motivasi untuk anak-anak muda biar bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Misalkan seorang mahasiswa, kita bisa membuat aktivitasnya itu bernilai ibadah seperti apa, Ustaz? Jadi motivasi itu kalau bahasa sederhana itu terdiri dari motif dan action. Orang itu termotivasi karena dia punya alasan untuk bertindak. Ya, ada goal, ada tujuan yang ingin dia capai. Maka saya katakan tadi, kita harus jadikan Ramadan ini momentum perubahan. Jadi diubah mindsetnya, bulan puasa itu bulan malas-malasan, bulan yang menguras tenaga. Kalau kita baca sejarah, ini khusus generasi anak muda, semua sejarah-sejarah dalam Islam itu bulan Ramadan ini bulan perjuangan. Perang Badar di bulan Ramadan, Fathul Makkah di bulan Ramadan. Jadi ada banyak hal-hal peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah itu di bulan Ramadan. Dan mereka mencapai kegemilangan itu tidak dengan rebahan. Betul. Tidak dengan rebahan, tapi dengan perjuangan. Ya, jadi kalau supaya kita semangat, pertama tentukan apa tujuan hidup kita. Ya, bisa sebulan, target kita bulanan, tahunan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan sampai ke akhirat kita mau posisinya di mana. Jadi kalau kita insya Allah punya tujuan hidup, insya Allah kita tidak akan rebah-rebahan. Itulah beda antara pemenang dan pecunya. Pemenang itu selalu punya agenda dalam hidup, selalu punya jadwal, punya tujuan dan punya kurikulum. Pengalaman pribadi. Kalau pecundang kadang-kadang kayak ngikutin air mengalir. Iya, kalau air mengalir ke tempat yang bagus. Tempat yang benar ya. Iya. Kalau yang tempat yang salah? Ya, yang biasanya suka ngalir-ngalir kayak gitu, bangkai. Bangkai itu suka ngikutin arus. Betul. Ngalir aja kan. Iya. Kalau di alirannya bagus, oke. Tapi kalau tidak bagus, ya bisa masuk ke comberan dan tempat hal tidak. Jadi kita harus punya target, tujuan supaya kita hidupnya lebih terarah. Oke, luar biasa. Iya. Pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, luar biasa ya. Bincang-bincang sore hari ini bersama Ustadz Rio Saputra. Banyak sekali sebenarnya yang akan kita kupas di sore hari ini, khususnya mengenai rebahan. Stop rebahan, perbanyak amalan di bulan Ramadan. Namun, waktu juga yang kemudian membatasi kita, Ustadz. Insya Allah di lain waktu kita akan bisa bertemu kembali. Baik pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, demikianlah acara brilian kita pada episode hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode brilian berikutnya, dan lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Bila bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. WMB TV keren dan mencerahkan.